Ex-Menteri Kominfo Johnny G. Plate menyeret nama Jokowi dalam lanjutan sidang kasus korupsi Tower BTS. Johnny bahkan menegaskan bahwa proyek Tower BTS 4G yang dijalankannya adalah perintah langsung dari Presiden Jokowi. Hal itu dikatakan oleh Johnny G. Plate dalam nota eksepsi atau nota keberatan miliknya yang dibacakan di persidangan pada Selasa 4 Juli 2023. Menurut Johnny, dirinya mengaku tidak berniat melakukan tindakan koruptif sebagaimana yang sudah didakwakan kepadanya. Johnny G. Plate juga tak terima jika dirinya dan terdakwa lainnya disebut mengadakan proyek pembangunan Tower BTS 4G dengan tujuan merampok uang negara. Johnny kemudian mengaku diberi arahan dari Jokowi bahwa kecepatan transformasi digital di semua sektor merupakan hal yang diharapkan oleh pemerintah. Namun, semuanya malah berakhir dengan penetapan dirinya sebagai tersangka korupsi Tower BTS 4G yang merugikan negara lebih dari 8 triliun rupiah. Inilah elit politik yang menikmati korupsi di Kemenkominfo. Beredar skema di media sosial bahwa Johnny G. Plate alias JGP tidak sendiri menikmati uang korupsi kasus BTS di Kemenkominfo. Nama pertama yang muncul adalah HPS alias Happy Hapsoro yang merupakan suami dari Ketua Partai PDIP Puan Maharani. Ia menjadi vendor panel surya yang merupakan paket dari pengadaan BTS Kemenkominfo. Nama kedua yaitu Sakti Wahyu Trenggono, mantan Wakil Menteri Pertahanan yang saat ini menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia. Ia adalah juragan Tower BTS se-Indonesia dengan menjadi komisaris PT Tower bersama TBK. Surya Paloh dan Partai Nasdem telah menyerukan agar Jaksa Agung mengusut tuntas korupsi ini. Namun Jaksa Agung diprediksi akan tebang pilih karena ST Burhanuddin merupakan adik kandung TB Hasanuddin yang merupakan politisi PDIP. Dengan kata lain, hukum tajam ke oposisi dan tumpul ke koalisi. Presiden meminta saya sebagai PLT Kemenkominfo sampai waktu yang nanti akan ditentukan kemudian. Saya sudah berkonsultasi, memanggil semua mantan pejabat tinggi di sini, kemudian dengan para pakar, pengamat, wartawan, dan saya bertemu khusus juga dengan Presiden untuk mendengar arahan langsung. Maka selain pidato yang tadi normatif, arahan yang sifatnya standar, saya tadi menyampaikan hal-hal seperti berikut. Menteri Komunikasi dan Informatika nonaktif Johnny G. Plate menyeret nama Presiden Jokowi saat menyampaikan nota keberatannya atau eksepsi. Dalam eksepsi tersebut, pihak Johnny menyebut Presiden Jokowi pernah berjanji akan membangun menara BTS 4G. Eksepsi itu dibacakan oleh kuasa hukumnya dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan menara BTS 4G Kominfo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa kemarin. Plate membantah dakwaan jaksa penuntut umum terkait peningkatan jumlah target pembangunan menara BTS 4G Kominfo. JPU sebelumnya menyebut Johnny G. Plate menyetujui perubahan target pembangunan menara BTS 4G dari 5.052 site desa menjadi 7.904 site desa pada 2021 sampai 2022 tanpa melalui studi kelayakan. Padahal kata Johnny, adanya peningkatan target pembangunan menara BTS 4G Kominfo tersebut merupakan arahan dari Presiden Jokowi. Kuasa hukum terdakwa Johnny mengatakan kliennya tidak berniat melakukan perbuatan koruptif sebagaimana dakwaan jaksa yang menarasikan seolah-olah Johnny G. Plate bersama terdakwa Anang Ahmad Latif mengadakan proyek pembangunan menara BTS 4G dengan tujuan merampok uang negara. Apalagi kata dia muncul narasi bahwa terdakwa Johnny G. Plate berinisiatif menyetujui peningkatan target pembangunan BTS 4G menjadi 7.904 buah menara selama periode 2021 sampai 2022. Fakta yang dikantongi pihaknya, program pembangunan BTS 4G tahun tersebut adalah penjabaran atau pelaksanaan arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Negara Republik Indonesia dan sebagai Menteri Komunikasi Republik Indonesia, saya sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan dilakukan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait dengan permasalahan hukum pembangunan base transceiver station 4G pada Badan Pelayanan Umum Bakti yang berada di Kominfo sebagai organisasi non-eselon.
Ya. Saya telah memberikan keterangan-keterangan atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan tersebut saya sampaikan dengan penuh tanggung jawab, karena itu memang aturannya. Secara khusus yang terkait dengan tugas, fungsi, kewenangan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Namun demikian, apabila Kejaksaan Agung masih membutuhkan keterangan-keterangan, maka tentu sebagai warga negara dan sebagai pimpinan kementerian, pembantu presiden di bidang komunikasi dan informatika, saya akan tetap menghormatinya dan melaksanakannya dengan baik. Saya tentu berharap proses ini bisa berlangsung dan berjalan dengan baik dan selesai pada waktunya, dengan doa dan harapan agar Oleh karena itu, ia segera meminta tim Apresial untuk TIK Indonesia, setiap 6 bulan pembangunan infrastruktur digital nasional Indonesia untuk kepentingan layanan bagi masyarakat, layanan bagi pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, untuk usaha-usaha dan perekonomian rakyat dan masyarakat dapat terus dan tetap kita lanjutkan. Demikian rekan-rekan. Sementara itu, berdasarkan penelusuran Tribun News, Presiden Jokowi pernah berjanji di tahun 2019 untuk ada pembangunan sekira 4.000 menara BTS. Melansir pemberitaan kominfo.go.id pada 14 Oktober 2019, pembangunan BTS tersebut akan difokuskan di wilayah Indonesia Timur, terutama Papua. Saat itu Presiden memberikan pernyataan dalam peresmian Palaparing di Istana Negara dengan melakukan konferensi video bersama pejabat pemerintah daerah. Proyek Palaparing yang baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi ini merupakan bagian dari infrastruktur tol langit yang menghubungkan 514 kota atau kabupaten di Indonesia dengan jaringan serat optik. Dan memberi kewenangan serta memerintahkan pimpinan BLU untuk membentuk sendiri peraturan pengadaan barang dan jasa. Majelis Hakim yang mulia, terdakwa antara lain didakwa melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memutus kontrak para penyedia ketika terjadi deviasi pelaksanaan pekerjaan pada tahun 2021. Padahal saat ini, sekalipun menurut JPU ada tindak pidana korupsi, Presiden Republik Indonesia memerintahkan agar proses penyediaan BTS 4G di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar tetap dilanjutkan sampai selesai. Kami dan terdakwa serta semua yang berakal sehat tentu dapat memahami alasan keputusan Presiden RI yang pada hakikatnya sama dengan keputusan terdakwa tersebut. Padahal faktanya, program pembangunan BTS 4G 2021-2022 adalah penjabaran atau pelaksanaan arahan Presiden RI yang disampaikan dalam berbagai rapat terbatas dan rapat intern kabinet, yaitu: 1. Semua pejabat dan pegawai di Kementerian Kominfo ini supaya terus bekerja dengan tenang, tidak usah gelisah. Proses hukum yang akan berlangsung itu ada prosedurnya sendiri, tidak akan menyasar sembarang orang, itu aturan hukum. Jadi saudara tenang saja bekerja seperti biasa dan jangan terhambat, jangan juga takut untuk mengambil keputusan. Dan nanti kalau ada sesuatu yang memang menyebabkan saudara ragu, bisa ke saya kalau itu pejabat-pejabat eselon 1. Yang kedua, proyek BTS 4G itu akan dan harus diteruskan. Proyek itu dimulai tahun 2006 dan sekarang tahun 2003, berarti sudah 16 tahun lebih proyek berjalan. Itu artinya yang dikeluarkan sudah banyak. Dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, baru terjadi musibah pada tahun anggaran 2020 dan implementasinya di 2021, proses hukumnya dimulai tahun 2022.
2022.